tanggapan Anda apabila ada serikat pekerja yang berafiliasi atau mendukung politik tertentu? Ya, kalau politik tuh hak setiap warga negara ya. Oke, tapi kalau melihat ya, saya membaca dulu apa yang disampaikan Pak Prabowo, kemudian oleh Bang Rusdi. Pertama terkait dengan nomor satu saja ya, terkait dengan penetapan upah. Ya, tadi meningkatkan daya beli dengan menaikkan upah. Pertama, membaca PP 78 tahun 2015 ya, bahwa upah dinaikkan dengan dua komponen. Satu, inflasi, dua, pertumbuhan ekonomi. Jadi tidak benar bahwa kalau upah naik 8,5% itu dianggap tidak cukup menutupi kenaikan ongkos hidup. Karena kita menghitung inflasi katakanlah sekarang sudah 4%. Artinya pada tahun depan dia naik sudah 4%, dia sudah mengcover kenaikan biaya hidup. Ditambah dengan asumsi pertumbuhan ekonomi sebagai penghargaan produktivitas si pekerja. Sehingga kalau kemarin hitungan 2 tahun terakhir, itu sekitar 8,5%. Nah, saya 8 tahun memimpin DPK di Kabupaten Bogor, saya punya pengalaman praktis di lapangan. Pernah teman-teman melakukan survei dengan KHL yang ada ya, belum KHL yang nanti diusulkan misalnya diperbanyak itemnya. Itu kita mendapatkan tambahan angka itu sekitar 5-6% ya. Padahal pada saat itu dengan mengacu pada PP, kita bisa menaikkan 8,5%. Saya kasih pilihan, mau ikut survei atau tidak. Yang kedua, di PP ya itu boleh ada revisi dengan survei 5 tahun sekali, bukan berarti itu mengabaikan sama sekali. Nah, apa dasar pemikiran kita bikin 5 tahun sekali? Pertama, logikanya dulu, kalau misalnya dikatakan naik 8,5% itu tidak menutupi biaya hidup, tadi saya sudah jelaskan bahwa itu inflasi dan plus pertumbuhan ekonomi. Jadi pertumbuhan ekonomi adalah penghargaan pada produktivitas. Sehingga dalam 4-5 tahun itu pengusaha bisa mempunyai planning yang bagus. Setiap tahun itu upah kan naik begitu. Jadi untuk kepentingan pengusaha sebenarnya gitu kan. Bukan, sebentar. Sekarang kalau misalnya nanti diprotes daya beli tidak bisa naik, tolong saya kasih argumentasi. Kalau misalnya dikatakan dengan Perpres 78, kalau kita naikkan inflasi plus pertumbuhan ekonomi, tolong diyakinkan pada saya bahwa dengan menaikkan komponen inflasi plus pertumbuhan ekonomi itu dikatakan tidak bisa menaikkan daya beli. Di mana logikanya? Tolong disampaikan. Iya. Oke, singkat saja Pak. Jelas ya. Tadi sampaikan bahwasannya kenaikan 8%. 8,5% dari rata-rata secara umum antara sekitar 160 sampai dengan 250 ribuan kira-kira segala macam. Nah, listrik aja naik berapa? Listrik Pak, naik jelas. proporsi untuk listrik berapa persen, Pak? Ya, 130% naik. Bukan, Pak. Sekarang kalau kita bayar listrik dari total spending kalau di kita. KHL, Nah, sebentar dulu. Di KHL itu, nggak saya mau jelasin. Anda udah ngomong. Bukan. Di KHL itu ada item listrik. Kalau item listrik naik, dia naik langsung otomatis. Nah, sekarang Pak. Nah, problemnya adalah Pak, kalau ketika begitu. tadi survei KHL hanya 6%, nah yang kita minta adalah kalau tadi kita sambung lagi adalah revisi KHL, kuantitas menjadi dari 60 menjadi 84 item, kemudian juga kualitasnya. Makan daging itu hanya 0,75 per bulan. kilo per bulan. Aneh. Gimana mau? Ya, kalau itu persoalan berbeda, tapi ini penting. Gagasan yang ini perlu penting. disampaikan oleh Anda seorang akademisi, harusnya bagaimana mendorong tadi konsepsinya dari sisi upah supaya fair, kemudian karena dasar basicnya bukan untuk kepentingan pengusaha saja satu, gitu kan. Nah, kalau KHL ini lebih enak fair. Kenapa rendah? Karena KHL-nya kualitasnya bermasalah. Rumah hanya 1 kamar. Oke, Gitu Mbak. kan? Oke, saya boleh masuk ke itu ya. Saya Kami 1 menit revisi aja. sejak 2012, gitu kan. Nah, kemudian Pak Jokowi, ya tadi di 2013 akhir, Pak SBY sudah saatnya kita tinggalkan upah murah. Nah, problemnya juga adalah saat ini ketika ada ketimpangan upah antara Jabodetabek dan wilayah-wilayah lain segala macam, Jabodetabek dengan wilayah-wilayah tadi Majalengka segala macam, ini mereka ada problem sebelumnya gitu kan. Nah, upah mereka, ya, karena harus ada yang namanya standarisasi upah. Nah, itu yang kita kemudian, kalau kita survei KHL-nya benar segala macam. Problemnya di survei KHL selama ini tidak benar. Oke, baik. Nah, selama ini upah nggak bisa loh. Oke. Saya 1 menit Oke, singkat saja, Pak. KHL 1 menit aja. Selesai kan gini, problemnya Pak Semi jadi nggak dapat selama waktu. berkali-kali sudah diputuskan KHL, walaupun KHL juga masih kurang. Misalkan KHL itu 2 juta. Tapi kemudian ditetapkan oleh Dewan Pengupahan, saya nggak ngerti peran dari Anda sebagai guru besar yang kemudian ternyata KHL yang diputuskan hanya lebih
nggak lebih dari 100% Oke, bisa penjelasan Pak Firdaus, singkat saja Pak. Singkat saja Pak. Tolong hati-hati membaca angka. Waktu kita katakan listrik naik 100.000, tidak berarti kemudian rakyat itu membayar sama dengan 100% 100.000. Kita lihat spendingnya. Kalau misalnya listrik saya mengeluarkan 10%, maka dari total KHL pun yang naik nanti 10%, bukan ditambah plus 100.000. Jadi cara membaca kenaikan KHL, kalau misalnya kita mau berargumentasi pakai KHL, oke, itu tidak berarti kalau listrik naik 100.000, ya, kemudian di KHL-nya komponen itu akan naik 100.000. Itu harus hati-hati sekali Pak membacanya. Itu pesan saya itu aja. Jadi tolong hati-hati dalam membaca nanti perhitungan karena ada sangat mudah gini, Pak. Oke, baik Pak, saya mau beri kesempatan Pak Semi. Pertanyaan terakhir Pak, terkait apa tanggapan Anda seandainya ada konfederasi serikat pekerja yang bergabung dengan politik? Begini, justru ketika buruh goes to politik, ya buruh berpolitik itu sesuatu yang baik, karena justru itu yang dimatikan di dalam Orde Baru. Padahal sejarah Indonesia dan sejarah dimanapun yang namanya buruh pasti berpolitik, gitu. Tapi persoalannya berpolitik yang seperti apa, kan seperti itu. Nah, saya tetap ada di dalam posisi bahwa setelah reformasi yang terjadi adalah reorganizing of power. Oligarki yang lama tetap berkuasa. Sehingga gimana kita mau berkoalisi dengan partai apa? Orang isinya sama aja kok, mau partai yang manapun. Gitu. Nah, saya ingat waktu KSPI waktu itu juga kalau saya nggak salah ya, tolong dikoreksi, mendukung Pak Anies. Nggak lama Pak Anies ini kemudian kecewa gitu. Lah saya bilang ini belajarnya kapan kita mau belajar gitu. Itu satu hal. Kedua, saya juga agak menyayangkan kalau serikat buruh terlalu asik dengan yang namanya politik elektoral. Politik itu luas. Tadi saya udah sebutkan, kita bisa bangun hal-hal yang kecil tapi kemudian bisa menyelesaikan persoalan yang konkret, koperasi dan seterusnya. Nah, ini seringkali nggak dilihat karena memang diskursus politik kita, gagasan politik kita masih sangat afiliasi dengan parpol. Mataram sentris. Kalau nggak ke istana nggak keren gitu loh. Kalau nggak ke istana nggak keren. Kalau cuma ngurusin koperasi kayaknya aduh itu ece-ece gitu. Nah, ini yang harus dirubah juga di kepalanya si aktivis serikat. Gitu. Kalau seandainya ketua koalisi tadi jadi menaker, itu menyelesaikan masalah nggak? Ya enggak, karena dia juga ada di dalam oligarki yang sama, apa yang mau dilakukan? Ya, gini Mbak ya, singkat saja Pak Rudi. Apa yang disampaikan Bung Semi, kita sepakat, Bung Sastro, pada titik ideal memang buruh yang tanda petik memimpin. Tapi pertanyaannya kan hari ini tidak seperti itu. Kami juga melakukan proses-proses, ya proses-proses membentuk partai politik segala macam. Sudah dicoba segala macam 2015-2016 kemarin, walaupun kurang ketika kita jumlah kurang serius kita. Kurang serius. Satu, yang kedua, koperasi pun kita bangun, ya koperasi. Karena gini, pasca saat era Soeharto itu gerakan buruh hancur, secara ideologis hancur. Nah, kemudian dari 98 sampai dengan 2005, 2007 kita masih fokus ke kebebasan berserikat. Baru kemudian 2005 sampai dengan 2010 kita mulai bicara upah minimum. 2011 kita bicara tentang jaminan kesehatan BPJS. Nah, hari ini memang gerakan buruh Indonesia memang belum kuat-kuat banget. Tapi bukan berarti kita bukan diam. Mana yang bisa kita lakukan? Koperasi misalkan. Beberapa koperasi di anggota kita misalkan dia punya satu perusahaan saya segala macam. Nah, kami sedang coba saya mau kasih contoh tentang koperasi. Singkat saja Pak, terakhir Mas Sastro. Saya mendirikan koperasi sama kawan-kawan 11 tahun yang lalu. Koperasi Simpan Pinjam Kredit Union. Itu di Tangerang dan Jabodetabek. Sekarang omsetnya udah 150 miliar, ya kan, dari anggota sekitar 10.000. Untuk di Tangerang itu 1.300 omsetnya. Nah, sekarang ini kami untuk membeli rumah, ya kan, untuk kredit rumah itu nggak perlu ke bank, tapi ke koperasi. Kemudian kami juga korban-korban PHK ini, ya kan, kita buat yang namanya KBA, komunitas basis anggota. Nah, mereka bisa, ya kan, bikin misalkan yang buruh-buruh korban PHK furniture misalkan, bikin workshop furniture sendiri. Kemudian yang garment, bikin garment sendiri. Artinya Mas Sastro mau menceritakan bahwa koperasi bisa kita bangun, ya kan? Sama seperti tadi, seperti bagaimana kita harus membangun partai politik misalkan, harus sama-sama konsisten gitu loh. Kalau kita koperasinya dicampur dengan koperasinya pengusaha manajemen, ya kita dikooptasi. Nah, kita ingin bahwa kembali lagi, ayo bahwa rakyat pekerja itu harus memang berdiri di atas rakyat pekerja itu sendiri. Baik, waktu kita diskusi sudah habis 1,5 jam, tidak terasa. Rupanya justru panasnya pada saat segmen-segmen akhir. Terima kasih Mas Firdaus, terima kasih Mas Sastro, Mas Semi, dan juga Pak Rusdi waktu yang bergabung bersama kami di Salin Silang Jak TV. Selamat malam saudara, sampai jumpa. Malam panas.